Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Yuanda Putra dari kelas MB 4401 dengan NIM 140120 4212. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai penggarang modal dalam mata kuliah manajemen keuangan. Yang pertama ada pengertian. Modal. Modal atau kapital adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha, menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Yang kedua ada anggaran atau biasa disebut budget. Adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Capital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses menyeluruh menganalisa proyek-proyek dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Manfaat utama dari penganggaran modal. Manfaat utama dari penganggaran modal atau capital budgeting adalah untuk bisa mengetahui keperluan dana secara lebih detail. Karena dana bisa saja terikat jangka waktu yang lebih dari setahun. Hal tersebut akan meminimalisir adanya overinvestment atau underinvestment. Yang ketiga ada aspek penting, gunakan cash flow. Arus kas keluar adalah aliran kas atau jumlah uang tunai yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk berbagai macam transaksi atau pembiayaan. Lalu ada think incrementally. Berusaha untuk selalu think incrementally, bagaimana tambahan yang dihasilkan oleh suatu proyek terhadap kondisi yang ada pada saat ini atau kondisi sekarang. Yang ketiga ada opportunity cost atau biasa disebut biaya peluang. Opportunity cost merupakan komponen yang seringkali dilupakan maupun salah dihitung dalam evaluasi capital budgeting. Hal ini seringkali disebabkan karena orang seringkali tidak menyadari adanya peluang lain yang dapat dihasilkan. Lalu ada sunk cost yang tidak masuk ke dalam hitungan. Sunk cost adalah biaya yang sudah terjadi pada masa lalu dan tidak akan muncul lagi dari suatu proyek atau investasi yang baru. Lalu ada risk management atau biasa disebut manajemen risiko, merupakan pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman ataupun kerugian. Lalu ada konsekuensi proyek. Arahkan fokus Anda juga kepada implikasi-implikasi yang dihasilkan dari keputusan proyek yang Anda ambil. Apabila ada risiko atau kemungkinan buruk yang memunculkan biaya tidak terduga. Jika ada biaya-biaya yang tersembunyi, perhitungkan juga dalam analisa. Selanjutnya, lakukan proyeksi secara akurat. Dalam proses capital budgeting, penentuan asumsi menjadi salah satu aspek yang paling kritikal dan juga fundamental. Hal ini karena asumsi menentukan diskon rate yang digunakan dalam proyek. Jika asumsi tidak tepat, maka reliabilitas dari analisa tersebut juga dapat dipertanyakan. Lalu ada perlakuan terhadap overhead cost. Sesuai dengan prinsip dari capital budgeting yang memperhitungkan incremental, maka perlu dipastikan bahwa cash flow yang terukur memang benar-benar incremental. Oleh karena itu, pastikan bahwa cash flow yang masuk dalam perhitungan capital budgeting adalah cash flow yang sangat relevan dan realistis. Selanjutnya ada tahap-tahap penganggaran modal. Tahap pertama yaitu penelitian dasar atau basic research. Rencana pelaksanaan proyek atau investasi harus didukung oleh data dan informasi yang jelas. Yang kedua, pembuatan proposal. Proposal penganggaran barang modal dibuat di semua tingkat dalam sebuah organisasi bisnis. Untuk menstimulus aliran berbagai ide, banyak perusahaan menawarkan penghargaan berupa uang tunai ataupun beberapa proposal yang diadopsi. Tahap ketiga ada kajian dan analisa. Proposal penganggaran barang modal secara formal direview dalam rangka mencapai tujuan dan rencana utama perusahaan. Dan yang paling penting untuk mengevaluasi kemampuan ekonominya. Tahap keempat ada pengambilan keputusan. Besarnya jumlah dana yang dikeluarkan dan pentingnya penganggaran barang modal menggambarkan tingkat organisasi tertentu yang membuat keputusan penganggaran. Perusahaan biasanya mendelegasikan kewenangan penganggaran barang modal sesuai dengan jumlah uang yang akan dikeluarkan. Tahap kelima ada implementasi. Ketika sebuah proposal telah disetujui dan dananya telah siap, tahap implementasi segera dimulai. Untuk pengeluaran yang kecil, penganggaran yang dibuat dan pembayaran langsung dilaksanakan. Namun untuk penganggaran dalam jumlah besar tentu memerlukan pengawasan yang cukup ketat. Keenam ada tindak lanjut atau follow up. Setelah diimplementasikan, maka perlu dilakukan monitoring selama tahap kegiatan operasi berjalan dari proyek tersebut. Perbandingan dari biaya yang ada dan keuntungan yang diekspektasikan dari berbagai proyek sebelumnya adalah sangat vital. Lalu ada klasifikasi proyek. Yang pertama, replacement perawatan bisnis. Yang kedua, replacement pengurangan biaya. Yang ketiga, ekspansi produk atau pasar yang sudah ada. Yang keempat, ekspansi ke produk atau pasar yang baru. Yang kelima, proyek keamanan dan
atau lingkungan, yang keenam penelitian dan pengembangan, yang ketujuh kontrak jangka panjang untuk menyediakan produk atau jasa. Metode keputusan penganggaran modal. Yang pertama ada payback period, yang kedua ada net present value method atau biasa disebut NPV, yang ketiga internal rate of return atau IRR, yang keempat profitability index, dan yang terakhir ARR atau accounting rate of return. Penjelasan mengenai payback period. Payback period dalam penganggaran modal mengacu pada waktu yang dibutuhkan untuk menutup kembali dana yang dikeluarkan dalam investasi atau untuk mencapai titik impas. Rumusnya yaitu total dana investasi dibagi cash neto. Lalu yang kedua adalah net present value method. NPV merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskonkan dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor. Atau dengan kata lain, merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskonkan pada saat ini. Yang ketiga ada internal rate of return atau IRR. Merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Suatu proyek atau investasi dapat dilakukan apabila laju pengembaliannya lebih besar daripada laju pengembalian apabila melakukan investasi di tempat lain. Yang keempat ada profitability index. Metode profitability index atau benefit cost ratio merupakan metode yang memiliki hasil keputusan sama dengan metode NPV. Artinya, apabila suatu proyek investasi diterima dengan menggunakan metode NPV, maka dia akan diterima pula dengan menggunakan metode profitability index. Rumusnya ialah nilai aliran kas masuk dibagi nilai investasi. Lalu ada metode terakhir, accounting rate of return. ARR adalah metode penelitian investasi untuk mengukur besarnya keuntungan yang diperoleh dari sebuah investasi. Apabila presentasi laba bersih terhadap jumlah modal investasi awal, maka semakin tinggi nilai ARR, maka investasi dinilai semakin menguntungkan. Rumusnya yaitu pendapatan bersih dari investasi dibagi biaya investasi. Dan segitu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.